Karena Little Wondernya sudah diamankan, tapi Kairi level 4. Ini gak baik untuk Aura. Mereka bakal di-take down. Terus mau didapatkan. Cepatkan. Melisa harus sangat diwaspadain apabila dia mendapatkan free space. Dan tadi adalah satu contoh utama. Jadi mau kemana ceweknya? Masih bisa bergerak dengan satu komedi. Tapi sekarang hilang sudah. Ter-outplay di balapkan keadaan ini dia. Iya, tapi masalah utamanya adalah orang yang tabrak barengan. Ini dia tabrak barengan. Oke, dan bakal lihat tertabrak barengan Rimo berbola jadi Goto. Melisa bisa mengamankan banyak poin kill dan semangat dari belakang sana. Permainan Simonik fokus karena Cewek. dan lihat cewek. Gak peduli apa. Pucuk akan segera kita lihat di game yang pertama di match kita yang kedua. Untuk hari ini dari masing-masing jungler seperti biasa. Akan langsung memulai pattern farming mereka menuju ke area purple langsung dari dua jungler yang ada. Yes, di kolom komentar terima kasih yang udah mulai kasih hati kuning dan hati merah. Yap. Karena kita walaupun berbeda warna tapi hati kita satu MPL Indonesia. Betul sekali. Itu baru tuh komunitas yang luar biasa sekali. Tapi sekarang kalau kita balik lagi ke in-game-nya, Sans bukan satu mid laner yang sangat-sangat menunggu untuk tipe permainannya. Dia adalah salah satu inisiator pula, tapi Samo HT dipukul mundur oleh Godiva. Ada Facehugger plus High, di mana mereka 3 lawan 3 guna untuk menemukan satu Little Wonder. Ini masalahnya jangan sampai Godiva terpoking terus. Aduh, Retribution diamankan Kairi. Kita tahu nampaknya kali ini diamankan dengan Little Wonder. Tapi jangan sampai Godiva terpoking kayak gini. Kenapa? Ini sebentar lagi mereka kalau Godivanya tumbang atau first blood akan ada inisiasi ke arah 1-2 orange buff, Profesor. Iya, bahkan Itu bisa yang di-invade mereka dan berbahaya. untuk Kairinya juga udah level 3. Jadi otomatis kalau misalkan adu untuk dari segi retribution, damage-nya bakal lebih tinggi. Yep. Sans dan juga Samo HT bekerja sama 2 magical damage ini. Tapi aura. Onyx. Wey, bro, Hey. Bro. Perbedaan pendapat itu oke. Perbedaan pendapat is okay. It's okay, England. Oke. Oke, kompak ya. Kompak Ini berarti. pertama kalinya mungkin terjadi bahkan. Alright, tapi kita lihat para pemain dari tim Aura. Mereka coba untuk nge-secure. Kenapa? Karena Little Wondernya sudah diamankan. Tapi Kairi level 4. Ini gak baik untuk Aura. Mereka bakal di-take down. Terus mau didapatkan. Cepatkan. Yang harus ditumbangkan kerugian mahal ketika adanya Sartel bersama dengan Godiva. Tidak ada counter setup. Harusnya kali ini mereka langsung turun ke bawah, Profesor. Iya, power poking damage dari Onyx Esports ini kuat banget dari 2 hero, yaitu adalah Matilda dan juga dengan Faramis. Otomatis dengan poke damage yang berkali-kali terjadi, ini akan membuat sosok Godiva yang memang menjadi cover satu-satunya harus pinter. benar-benar jaga posisi. Pinter banget, lihat dia bukan reload manipulation, bukan untuk kontes dulu, tapi untuk nge-reset. Tapi para pemain dari tim Aura akan ada team fight terlebih dahulu. Karena outside Flavi Kairi menjadi bilang utama berpakat. Para pemain dari tim Aura mencoba untuk secure. Terbakar Hurricane Dance yang menjadi heavy spin mengamankan posisi dari seorang Kairi. Tercounter setup di luar pemikiran orang awam yang ketika lo ditumbangkan first blood, ketika lo kehilangan roamer lo, harusnya musuhnya dapat turtle, tapi ini reverse psychology. Di reset lewat ada satu reload manipulation, membeli waktu sedikit. Fluffy pun maju untuk bisa membeli waktu tambahan lagi. Dan itulah yang terjadi untuk Balmond ya, berhasil tertangkap. Mereka kehilangan satu jungle dan mereka kehilangan untuk Turtle pula. Dan gak cuma itu, tapi teman-teman dari Onyx Esports juga kerugian karena mereka harus banget untuk mendapatkan ke arah setup Turtle. Karena lawannya adalah Popol Kupa. Kenapa? Popol Kupa ini hero anti-geng. Dia punya Kairi? trap dan buat sekarang Kairi sepertinya gagal untuk mendapatkan ke arah orange buff. Oke, Godiva masih mau lebih. I'm offended. Tidak terlalu terburu-buru karena apa? Sas juga masih ada altar. Dia nggak bakal mau coba untuk paksa tim fight. Dia nggak bakal Cuma mungkin dipicu barusan. Itu bakal coba dipaksa untuk benar trigger altarnya. Karena kalau trigger altar, mereka pasti bakal coba zoning out ke arah cewek. Mereka mau menangin gold lane-nya dan mereka bakal memantaskan diri di menit 4 atau 5 untuk dapetin turret dengan bersama pertingan. Wah, ini pertempurannya kayak ada lagi nih. Sekarang giliran Aura Fire yang akan memberikan tekanan habis-habisan. Coba lihat high-nya. Kemungkinan akan mengeluarkan langsung ke arah heavy spin untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi terlihat belum ada pergerakan yang begitu optimal lagi akan mereka keluar. Ya karena mereka sadar, lihat mereka nggak numbangin siapa-siapa di sana. Kalau mereka overextend yang ada terjadi hal yang kedua kalinya. Ingat, lihat di sini langsung ada reward manipulation yang membuat Sans tumbang. No altar, Godiva bersama-sama HT masih menjaga gold laner mereka masing-masing karena kita tahu Aura dan Onyx memiliki power di gold lanernya. Oke, ini Godiva pun memberikan sebuah backupan karena mau nggak mau di sini dengan adanya dua player dari Onyx pun nggak bakal bisa ditinggal sendirian untuk paling depannya.
Ya, ini kalau kita ngomongin soal bagaimana Melissa yang susah di game, sebenarnya Powerkupannya juga susah di game sih. Sama-sama nggak bisa di take down di bagian gold laner, tapi Turtle-nya ini kan dari top lane, jadi mau nggak mau ya, gold laner-nya ikut team fight. Sooner or later jadi 5 lawan 5. Itu keuntungan di tangan dari Aura Fire karena mereka balik lagi punya Kubat, tapi lihat yang di zoning out dari belakang adalah Samo. I'm open dikeluarkan tembakan dan bisa di spot point. Heavy spin kali ini belum keluar dapetin Heiser takedown. Melissa Thunderclap Flavi dibalaskan, sedangkan Godiva merelakan dirinya untuk ditumbangkan asalkan para pemain di laningnya masing-masing. 3 pemain yang tersisa untuk menjaga laning bisa balik lagi ke laningnya, karena kalau misalnya Flavi yang tertakedown ini case-nya beda. Boots dengan adanya posisi dia sebagai seorang ESP laner udah pasti turret dengan sangat easy didapatkan, Profesor dan juga Pak Mur. Iya, tapi poin pentingnya di sini adalah Facehugger tidak tersentuh. Yap. Dan Suns, dia udah tumbang 2 kali. Alhasil kalau misalkan kita ngomongin soal mid laner yang tugasnya memang sekarang jadi jantung dari sebuah tim, mau tidak mau mereka harus lebih bersabar dan tidak boleh terpick off lebih cepat karena tadi nggak ada altar. Oke, lihat. Itu macro play itu, Bro. Lihat, dia dipukul dulu di Thunderclap, dia tahu sekarat, jadi nggak langsung di-clear minionnya. Iya. Jadi minion itu dipastikan untuk 2 kali heal secara nggak langsung, Untuk 2 regen. kali regen. Ini gimana lagi ya? Plus nantinya mereka juga harus memikirkan Melissa yang ada di dalam tubuh dari Onyx Esports. Melissa harus sangat diwaspadain apabila dia mendapatkan free space, dan tadi ada satu wah, contoh dia utama. Ini mau kemana ceweknya? Masih bisa bergerak dengan satu go away, tapi seperti itu sekarang hilang sudah. Ter-outplay dibalaskan keadaan ini, dia altar. Dari seorang pesanger posisi terbuka, Sans responsif. Dan bahkan ini akan menjadi satu buah surat yang pecah harusnya. Sans dive in ke dalam, fokus ke arah Godiva. Lihat dia bisa diberikan, terlalu sakit dan tangkap cewek. Kali ini memastikan dirinya mendapatkan turret dari top lane tanpa harus sama sekali terpick off. Godiva gak boleh masuk, Godiva gak boleh extend karena gak ada yang bisa mengcover ke arah top lane. Lihat posisi di arah ESP lanernya, gak ada yang bisa nge-cover sama sekali, dan high terdeteksi dengan Soulbloom. Dan bahkan kayaknya nggak ada yang expect tiba-tiba Suns-nya itu flicker. Dia tahu, oke, di sini dia adalah sosok Faramis, dia punya cloud altar. Dan dia mencoba untuk menyelamatkan cewek yang dia ada di tengah-tengah dari real world manipulation. Sehingga ketika ceweknya juga masih mampu untuk bertahan, dia tahan buat fire-nya. Disitulah team fight-nya bakal jadi 2 untuk sekarang. Ini apa yang udah kita sebutkan dari tadi ya, Melissa kalau bisa kalau sampai bisa mendapatkan satu free space, terlihat ada 2 momen yang sangat Dan terjadi. mengakibatkan Aura Fire dalam ancaman begitu berarti. Sekarang untuk Turtle-nya berhasil diambil oleh Onyx. Oh, jangan sampai di-extend, jangan sampai di-extend. Mereka pertama kehilangan retribution, mereka nggak dapat mendapatkan Turtle. Turtle kali ini di tangan Onyx Esports. Para pemain dari tim Onyx Esports, walaupun Turtle mereka dapatkan hanya 1, nggak perfect untuk tim Aura, tapi gold difference yang mereka miliki itu masih memantapkan diri mereka dengan 1000 gold di atas Aura. Kenapa? Ya, secara Turret, individual ya. yes, turret. Secara individual, turret dan segala macamnya. Team fight di atas. Level 9 juga masalahnya. Yep, betul. Jadi secara individual otomatis retribution dari Kairi damage-nya lebih tinggi. Dan walaupun ya 2 turtle-nya diamankan oleh Aura Fire, entah kenapa Kairi dia ada di level yang 11. 2 level ahead dari Hai. Pertama, dia bisa mendapatkan 1 point kill, 3 assist, dan bahkan jungle individual dari tim Aura Fire dimakan semua sama dia dengan adanya keuntungan menang ke tim fight. Flavi akan coba dipasangnya, nggak baik kalau Flavi ter-takedown, dan Facehugger pintar sekali. Dia nggak buka real world manipulation. Dia tahu kalau dia buka langsung mengcover Flavi, itu yang ditunggu oleh tim Onyx. Itu yang akan mereka mampir nanti ya. Karena Bootsnya udah datang dari kanan, udah tahu ini Facehugger kelihatan posisinya gua Thunderclap, wow. Langsung masuk Thunderclap, langsung Rensel harus meng-cancel sendiri pula. Sebentar untuk sekarang yang cantik talisman berhasil diambil oleh Facehugger, berarti akan ada cooldown yang baik. Plus ceweknya dapat space lagi. Ingat, Melissa dia punya 1 Mayas Only yang itu bisa membuat lagi pergerakan yang begitu baik, dan juga ada 1 desa jalan bisa, namun untuk sekarang Kairinya Wah, covernya berhasil untuk kabur dari area tersebut. Cover yang sangat indah dari Hai, belum bisa dijemput, tapi itu setidaknya memastikan Kabuki still survive. Dan bahkan ingat, Aura bisa maksa team fight di arah mid lane. Aura masih memiliki reward manipulation, dan Aura masih memiliki Godiva di garis depan untuk I'm offended. Menurut gua, ketika dia tidak memaksa team fight, tandanya bukan itu yang dituju, bukan turret, tapi Lord. Iya, tapi poin pentingnya di sini juga Onyx Esports jangan lupakan bahwa ada Samoh dengan Matilda. Kita tahu favor power dari sosok Matilda itu heal up-nya juga cepat sekali dan bisa membawa 1 hero keluar dari real world manipulation. Sehingga team fight di real world manipulation menurutku harus lebih diperhatikan sama Facehugger. Jangan sampai nanti dia nge-pop out untuk real world manipulation ketika tidak ada hero yang bisa dia take down. Karena Samoh pasti akan menyelamatkan 1 setidaknya dari kotak tersebut. Mungkin tarik ulur. Hehe. I'm offended gagal, tandanya dari tim Aura yang harus mundur.
nggak boleh extend karena mereka udah tahu satu soft skill yang cukup lama. Ya maybe 30 something Profesor KB. Udah masa tim fight balik. Dan kalau Samo juga masuk terlalu dalam, ingat masih punya heavy spin. Jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya di Turtle yang pertama. Mereka ditahan untuk melakukan retribution atau lethal counter sekalipun. Ya, atau kalau mau ya laning management dulu. Betul, Karena laning balik lagi management untuk dulu. sekarang rata-rata kita ngomongin soal gold masih tetap beda di 2000. Jadi artinya Aura Fire tetap farming. Tetap keep up. Tadi gapnya 2000 goldnya soalnya. Yes. Dan buat sekarang Onyx Esports masih belum mendapatkan objektif bonus karena memang mereka belum mau untuk melakukan fight. Ketika melakukan fight mereka butuh Suns, mereka butuh cewek. Dan ini Di tengah. moment Lordnya bisa untuk dipaksa mendapatkan sebuah play bahkan untuk sekarang karena mereka udah ready dengan 4 pemainnya. My God, mereka memaksa tim fight karena mereka lihat di arah belakang sana ada altar. Terlalu jauh, diumumkan oleh polisi dibuka dan Kairi itu berangkat di belakang depankan. Melisa membuat Fluffy kali ini harus menang flickernya. Yang bisa di mana lihat Kairi bisa nge-take down. Depan dapetin 1 point kill. Boss's coming up, Godiva menghilangkan fosilnya. Tapi ternyata Samo tidak akan merelakan secepat itu. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka yang menangkan tim fight kali ini. Dan bahkan gila jungle. Fluffy akhirnya join. Dan Fluffy almost never enough. Bahkan nice try Fluffy. Nice try. Tapi yang disayangkan di sini adalah Fluffy nggak dapetin dan dia harus tumbang. Aku malah Gue pikir Iya. Melisa yang akan Yes, dihajar. itu dia. Karena udah nggak ada yang namanya go away. Tidak Iya. ada ultimate lagi dari cewek dan dia Itu bisa untuk stacknya merah loh, Pak. mengincar kepada sosok Melisa tapi dia memilih untuk Lord. Decision yang dibuat dari Fluffy adalah decision untuk timnya. Yes, Tapi bukan. secara untuk mempertahankan bagaimana tim fight selanjutnya, dia tidak mengincar ke arah cewek karena mungkin berpikir bahwa cover dari Samo akan menyelamatkan hal tersebut. Jadi Of ada dua course. sisi di sini. Of course, kalau Ada menurut- dua sisi di sini. Kalau aku lebih ke arah, ini dia bakal useless banget untuk mengincar ke arah seorang cewek. Yang ada dia bakal dikadal-kadalin sama guiding lead-nya seorang Samo. Ada baiknya, do or die menuju ke arah Lord. Dia dapat atau nggak dia bakal tumbang. Dan bahkan kalau ke arah seorang cewek, dia nggak punya gambling. Dia nggak punya gambling kalau menurut aku pribadi ya. Kalau di Lord dia masih punya gambling bro. Walaupun ya persentasenya, ya maybe cuma 80-20. Sebenarnya kalau gue melihat tadi masih 50-50. Kenapa? Karena dari mereka levelnya pun masih sama, atributnya juga masih sama. Kita tahu untuk memberikan damage dari Fluffy dengan stack seperti itu akan sangat cepat sekali. Dan Melisa bukan hero yang tebal dan kemungkinan tidak ada item defense di dalam tubuhnya. Ya, Ya Kemungkinan. chance-nya mungkin kayak gini, 85-15 sama 80-20. Mau nggak mau dia harus pilih yang lebih besar chance Yang untuk lebih dia besar. dapatkan. Iya, tapi balik lagi di sini kita tahu Kairi dia menyimpan Retribution, dia juga sudah selesai dengan itemnya. Radiant Armor, Facehugger juga udah selesai dengan Glowing One, Suns udah selesai dengan Winter Trenchant. Jadi cukup menjawab dari masing-masing para pemain. Facehugger tercounter oleh Kairi. Suns juga menutup bagaimana pergerakan dari Real World Manipulation-nya Facehugger yang merupakan hero signature juga. Dengan 9 kali pick, 67% win rate. Oke, di arah late game ini cewek ini bakal sakit banget. Entah mengapa, apapun yang terjadi, Facehugger ini kayaknya nggak boleh ngebuka posisi. Aku ngelihatnya, Facehugger ini emang sengaja dipaksa untuk ngebuka posisi. Itu tugasnya Boots, Thunderclap. Again and again, Untuk menutup Real World Manipulation. Menutup Real World Manipulation, dia nggak bisa ditumbangin, dia punya sprint, soft skill, dan bahkan objektivitas dari Aura bukan teamfight lagi, udah ke arah covering. Itu yang bakal merubah gameplay dari Aura. Iya, dan bahkan untuk sekarang dominasinya udah mulai terlihat bagaimana dari Kairi yang benar-benar leading dengan item yang begitu banyak. Dan untuk dari Fluffy-nya sendiri dia juga tidak akan bisa menumbangkan ke arah Boots dengan cepat karena Boots-nya juga sangat kuat di sini dengan 3 layer bar HP. Dari sosok Masya, kita tahu Masya begitu tebal, berlipat ganda dari darahnya, dan dia juga bisa langsung engage ke arah belakang. Samo, untuk saat ini yang mungkin harus diperhatikan, jangan sampai malah dia yang terpick off terlebih dahulu, karena dia sangat dibutuhkan untuk tim fight jangka panjang. Ngantuk banget sih kalau mukulin seorang Boots ya. Capek, Pak. Capek banget sih. Yang ada malah bonyok-bonyok sendiri. Wait, Tapi ini, tidak kena. tapi ini bahaya. Kalau mereka nggak ini bahaya loh. Soalnya informasi telah dapatkan, yes, Hai dipaksa heavy spin kali ini. Tapi trigger disiplin. Again and again. Ya, karena Gua ada nggak tahu Guardian ya, Helmet. Trigger disiplinnya ini bagus banget. Kayak untuk soft skill yang keluar itu benar-benar harus dengan wise. Ya, sama aja kayak misalkan kita 1v1 Assassin, siapa yang keluar ultimate terakhir biasanya dia yang menang. Yap. Nih tadi terlihat kan Melisanya, efek slow-nya loh. Dari My Eyes on You, dari Muddles-nya. Itu semua gak bakal bisa ditahan habis-habisan oleh pemain dari Rafael. Belum lagi, kalau memang lingkaran dari Muddles-nya kena ke seluruh player itu.
ya udah damage-nya pasti akan berbeda dengan Popalin Kupai mungkin solo. Ini akan jadi solo target versus dengan satu target area. Untungnya mereka masih punya Yip yang bisa mengcover satu area dari sisi damage-nya. Sakit banget loh itu Pak, ini barusan ditabrak lagi tapi Sapoate sendirian. Sapoate apakah dia terlalu overconfident untuk bisa melakukan, namun untungnya Sans menjemput kali ini. Sengaja lihat ceweknya poking dari seorang Hakai di zoning out, dipecah dua team fight-nya. Hakai mau masuk di poking cewek dan Samo the distraction semua yang punya area of effect dari seorang Aura Fire. Iya, Jadi lihat ditambah dengan fokus Lord-nya. iya fokus banget kayak ini. Fokus aja tungguin dari seorang Hakai-nya mundur bro. Iya, Wow. apalagi ini benar-benar mempermainkan bagaimana Aura Fire yang punya posisi solid banget di arah belakang. Godiva juga tidak bisa berbuat banyak karena balik lagi di sini dia harus mengcover dari Kabukinya. Takutnya kan kayak tadi loh, tiba-tiba ada boost datang Thunderclap karena belakang dan gak ada covernya. Yang ada kalau misalkan gak punya cover, Aura Fire udah pasti bakal diacak-acak sama Boots. Dengan kita tahu dia menggunakan Masha, sprint ready, semua source atau sumber daya skill yang dimiliki sama Onyx Esports juga ready rata-rata. Ini real time win probability present by Samsung Galaxy A33 yang dimana ini real time di dalam in game dimiliki 67% atas tim Onyx Esports. Apakah mereka akan coba untuk memantapkan dan menambahkan real time win probability ini dengan adanya base turret yang mereka miliki Pak Bro? Ini dari luar sendiri saat lagi juga langsung menabrak masuk, di mana ini adalah satu area defensif utama yang dimiliki oleh Spider dan Fire. Namun Hai dan juga beberapa rekannya masih berhasil untuk bisa menahan. Belum ada gempuran, namun Cyclones dan juga Sans bekerja sama dengan Valmon. Oke, tandanya mereka mencoba untuk mendorong menuju ke arah tiga yang berbeda. Fluffy Thunderclap dapatkan lihat heavy left jab yang sangat baik. Absorb damage yang didapatkan membuat Fluffy still survive. Walaupun kalau bisa kita bilang posisinya Fluffy antara mencoba melakukan clear minion atau menyelamatkan dirinya. Wise decision. Dan kalau Fluffy tertinggal bahkan bisa tidak best turret yang hilang. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find the proof. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. Akan diatur Haikal. Seperti apa yang udah kita sebutkan dari awal, Melissa. Melissa yang tadi Satu sempat kita bilang sosok yang